Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, untuk pertemuan keempat karena kita kemarin adalah cuti gitu ya, cuti bersama, libur dan libur tersebut mengakibatkan kita tidak kuliah gitu ya. Jadi untuk pertemuan penggantinya saya lakukan secara online menggunakan video ini aja ya. Karena untuk mengejar daripada praktikum yang akan kita mulai di minggu depan. Baik, masuk ke materi kita pada hari ini itu adalah terkait desain perangkat lunak. Jadi di tiga materi ke belakang kita sudah mempelajari mengenai masalah requirement ya. Walaupun belum cukup detail, tapi setidaknya teman-teman udah paham ya apa itu requirement dan pembahasan lainnya tentang requirement itu ada di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk lebih detail daripada pembahasan requirement itu ada di mata kuliah requirement gathering ya. Itu adalah mata kuliah di KBK DSE. Baik, masuk ke dalam desain perangkat lunak, kita tahu bahwa desain perangkat lunak ini dilakukan setelah fase requirement ya atau analisis requirement di mana kita akan mendesain suatu perangkat lunak dari requirement yang sudah disepakati ya, yang untuk dibuat nantinya dan akan dieksekusi di bagian implementasi atau coding. Nah, desain ini adalah suatu tahapan di mana menjabarkan semua aspek yang ada pada software gitu ya, terkait data, arsitektur, interface, komponen, dan lain-lain yang akan dibangun nantinya. Jadi, desain ini akan diciptakan menggunakan berbagai macam persepsi atau point of view ya, menggunakan berbagai macam persepsi dan sudut pandang point of view, di mana adalah kita ingin melihat suatu produk dari desainnya menggunakan suatu sudut pandang tertentu gitu ya. Jadi itu kita akan lihat dan kita akan tampilkan dalam suatu sudut pandang tertentu. Baik, kita contohkan dalam menggambar rumah gitu ya. Kita membuat denah seperti ini. Ini denah rumah. Misalnya denahnya adalah kotak ya, di depannya itu ada carport, di sampingnya ada taman gitu ya, lalu di sini ada pintu masuk, di dalamnya ada sekat-sekat ya, di sini ada kamar, kamar utama misalnya, di sini ada kamar kedua, di tengah adalah kamar mandi, dan di pojok kanan atas itu adalah dapur. Ini adalah desain gitu ya. Nah, desain yang kita buat ini namanya desain denah rumah. Berarti perspektif kita atau point of view kita dalam melihat desain rumah ini adalah kita ingin mengetahui seperti apa rumah ini dibangun dari sudut pandang denahnya. Artinya kita bisa mengetahui di mana letak posisi carport untuk parkir mobil. Kita bisa mengetahui di mana posisi pintu, posisi jendela, posisi kamar, kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Ya. Nah, tapi dalam perspektif di Dena ini, kita hanya kita hanya ingin menangkap informasi itu saja. Kalau kita ingin melihat seperti apa rumah ini akan dibangun nantinya, itu tidak terlihat dalam desain Dena. Nah, kalau kita ingin melihat rumah ini nanti seperti apa bentuknya, berarti kita harus gambarkan suatu desain tiga dimensi dari rumah, gitu ya. Nah, habis itu kita mau lihat di mana sih letak rumah ini dalam suatu komplek perumahan, maka kita akan melihat denah perumahan yang lebih besar lagi, ditambah ada komponen jalan raya di sampingnya atau jalan komplek atau jalan perumahan. Lalu di sini ada beberapa rumah gitu ya, misalnya ada tiga deret rumah, maka rumah yang akan kita tempatin itu adalah deretan nomor dua misalnya, gitu ya. Nah, kalau dari sini apakah kita bisa menangkap perumahan kita ini dibuat dari apa? Nggak bisa gitu ya. Kalau kita ingin melihat perumahan ini dibuat dari apa, berarti ada desain spek di bawahnya. Ya, spek. Spek perumahan bisa dilihat dari macam-macam. Ya, misalnya lantainya granit, lalu acian plester, atap rangka baja dan lain-lain. Nah, itu adalah detail daripada komponen yang akan dipakai untuk membangun rumah. Nah, artinya setiap desain yang kita bangun ini ya memiliki tujuannya masing-masing, memiliki perspektifnya masing-masing dalam kita akan menangkap seperti apa kira-kira rumah kita yang akan kita tempati nanti. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Jadi desain sebagai model memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat suatu software.
Kalau rumah tadi adalah benda yang tangible bisa kita lihat. Nah, kalau software gimana cara ngelihatnya? Ya tentu saja software mempunyai sudut pandang tersendiri ya dalam kita mendesain suatu perangkat lunak. Karena software juga adalah benda, walaupun dia intangible, maka dia juga akan memiliki suatu komponen penyusunnya. Lalu masing-masing komponen akan berinteraksi, ya, ada algoritma, ada alur, ada data, dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita desain nantinya dalam suatu perangkat lunak. Oke, mengapa desain penting? Karena memang kalau kita ingin melihat suatu kualitas perangkat lunak nantinya, itu baru kita bisa lihat dari desain, ya. Sama juga dengan kalau kita ingin melihat rumah seperti apa yang nanti akan saya tinggalkan, gitu ya. Kita tahu dari mana bahwa perumahan itu cocok dengan kita, maka kita lihat dari desainnya, karena desain itu adalah bentuk bayangan yang bisa menyebabkan suatu ekspektasi kita, tapi ekspektasinya secara nyata karena bisa kita lihat, gitu ya. Seperti apa bentuk akhir dari produk yang kita inginkan. Nah, itu adalah desain. Mau itu produknya produknya software, produknya non software, produknya jembatan, ya, dan lain-lain itu sama perspektifnya, ya. Nah, desain ini adalah tahapan awal di mana kita bisa menilai suatu kualitas dari perangkat lunak. Dan biasanya ada beberapa desain yang kita bisa perlihatkan ke user untuk membantu kita dalam mendevelop suatu aplikasi karena akan menyesuaikan perspektif dan experience ya dari sudut pandang user, ya. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan desain? Maka biasanya sistem tidak stabil karena kita tidak bisa memiliki bayangan, gitu ya. Seperti apa sih nanti aplikasi ini akan dibuat? Dan user pun tidak akan memiliki bayangan kira-kira aplikasi ini jadinya seperti apa sih. Nah, itu nanti akan menyebabkan ekspektasi user yang berlebihan dan kita juga akan kebingungan bagaimana cara mewujudkan ekspektasi dari user tersebut. Lalu bila ada kesalahan-kesalahan kecil dalam perangkat lunak yang kita akan buat, itu bisa jadi membuat software gagal bekerja, terutama yang menggunakan arsitektur monolitik ya. Ini monolitik itu adalah arsitektur di mana perangkat lunak itu dibangun dan memiliki konstruksi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ada perubahan di suatu sisi, kalau kita tidak punya gambaran seperti apa software ini nanti akan dibuat, lalu kita modifikasilah sisi itu, maka bisa jadi yang kita modifikasi itu hanya benar di situ saja, tapi bisa menyebabkan kesalahan di tempat lain. Ya, karena kita tahu bahwa pembangunan perangkat lunak itu memiliki kondisi sebelum dan kondisi sesudah ya. Sebagai contoh nih, yang kita ambil contoh biasa aja nih. Bagaimana apa syaratnya mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu universitas? Berarti kan apabila kita memiliki syarat, maka perangkat lunak pun akan memiliki syarat itu, gitu ya. Oh, mahasiswa lulus dari universitas itu syaratnya adalah dia sudah menyelesaikan 144 SKS untuk S1 misalnya. Lalu dia sudah menyelesaikan tugas akhir, dia tidak ada tunggakan dan lain-lain, baru status mahasiswa tersebut bisa dinyatakan lulus. Nah, apabila salah satu syarat belum terpenuhi, apakah bisa lulus? Kan nggak bisa gitu. Jadi perubahan status mahasiswa itu tidak semudah itu. Tidak hanya kita bikin suatu form edit mahasiswa, di mana di bawahnya itu ada edit statusnya, lalu kita ganti pakai drop down, tiba-tiba jadi lulus, itu nggak gitu, gitu. Karena dia masih punya syarat administrasi yang harus dia selesaikan sebelum statusnya berubah menjadi lulus. Nah, berarti kan modul-modul terkait dengan kelulusan mahasiswa itu terkait dengan modul administrasi mengenai perkuliahan. Nah, gitu ya. Jadi apabila kita gagal tuh mendesain itu, gitu ya, kita gagal melihat dari sudut pandang tertentu, maka perubahan-perubahan di suatu modul itu bisa mengakibatkan kesalahan pada modul lain. Kemudian software akan sulit dites karena si tester juga akan bingung, gitu ya. Ini cara ngetesnya gimana, gitu ya. Karena desainnya nggak ada. Kemudian kualitas software nggak bisa kita nilai karena kita tidak tahu apakah software ini bagus atau tidak, karena desain itu bisa menjadi kesepakatan kita di awal akan jadi seperti apa sih software ini nantinya. Ya sama seperti rumah tadi. Kalau kita cuma dibilangin
Pak, ini ada rumah misalnya. Tipe 45, harganya 300 juta. Mau beli apa enggak? Ya kan kita nggak tahu bentuknya kayak gimana ya, lokasinya ada di mana, lalu bangunannya terbuat dari apa, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi kita nggak bisa menilai apakah rumah yang akan kita beli dengan harga 300 juta tadi memiliki kualitas yang bagus atau tidak. Karena apa? Desainnya nggak ada. Ya kurang lebih seperti itu. Apabila desain perangkat lunak tidak disajikan, maka kita nggak bisa menilai apakah software itu akan bagus atau tidak nantinya. Nah, di sini ada beberapa manfaat desain. Yang pertama adalah untuk berkomunikasi dengan stakeholder. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa teknik desain yang kita bisa pakai ya untuk berkomunikasi dengan stakeholder. Misalnya yang pertama desain data, atau yang kedua kita bisa gunakan desain UI ya. Jadi dalam bentuk wireframe atau dalam bentuk prototype atau dalam bentuk mockup itu bisa kita diskusikan dengan user, karena wireframe tadilah yang akan nantinya user lihat ya dalam layar komputernya mereka. Lalu sebagai bahan analisis sistem, jadi kalau kita mulai dari requirement tadi, bisa jadi pada fase requirement itu ada kebutuhan-kebutuhan yang user itu tidak bisa, bukan tidak bisa mengungkapkan, mungkin dia secara sadar itu tidak mendeteksi bahwa ternyata dia butuh permasalahan yang harus diselesaikan itu. Nah, maka dengan tahapan desain ini biasanya kita bisa menangkap kebutuhan-kebutuhan user secara eksplisit yang tidak sempat dia sampaikan itu tadi gitu ya. Lalu desain perangkat lunak ini yang kemudian nanti akan diimplementasikan dalam bentuk kode, ya bisa kita pakai kembali untuk software dengan skala yang lebih besar. Jadi bisa jadi kita mendesain sebagian kecil dari modul software, kemudian kita pakaikan modul software itu dan kita satukan desainnya ke software yang lebih besar lagi. Dan biasanya fase desain ini dijadikan panduan untuk melakukan coding bagi para programmer. Nah, di mata kuliah PPL ini kita akan membahas tiga bagian desain ya, ada desain aplikasi, ada desain UI, dan ada desain database ya. Untuk desain UI akan kita bahas satu pertemuan dan nanti akan teman-teman pelajari di satu semester dalam mata kuliah yang namanya interaksi manusia komputer, dan ada desain data ya teman-teman sekarang sudah ambil yaitu di mata kuliah basis data. Jadi kita akan fokus ke desain aplikasi ya, menggunakan pendekatan paradigma objek. Nah, dalam desain juga ada dua pendekatan, ada pendekatan desain logik dan ada pendekatan desain fisik. Pendekatan desain logik itu biasanya pendekatan desain di early atau di awal fase dari development design. Lalu kemudian didetailkan kembali dalam bentuk yang lebih realistis untuk diimplementasikan dalam bentuk coding ya. Saya beri contoh. Misalnya kita akan membuat kelas diagram ya. Saya rasa teman-teman sudah paham di sini kelas diagram karena sudah pernah membuatnya dalam mata kuliah pemrograman objek satu gitu ya. Kalau kita ingin mendefinisikan kelas apa saja yang bisa terlibat dalam suatu pembuatan aplikasi, maka kita bisa gambarkan kelas diagram itu dengan kotak-kotak seperti ini saja gitu ya. Oh, sistem akademik yang terlibat apa? Mahasiswa misalnya. Terus dosen, jadwal, kelas, dan lain-lain. Kita bisa gambarkan, kita list dalam bentuk kotak aja seperti ini. Itu namanya logic design. Kemudian kita detailkan menjadi sesuatu yang fisik yang nanti akan di-coding itu menggunakan bentuk yang lebih detail ya, diagram kelas seperti ini. Ada kelas MHS di atasnya, lalu di bawahnya ada atribut dengan tipe datanya, dan di bawahnya ada metode dengan deskripsinya. Nah, inilah yang akan dijadikan acuan bagi programmer untuk mengimplementasikan atau membuat suatu kode dari komponen perangkat lunak berorientasi objek. Apakah cuma ini? Tidak gitu ya. Ada relasi nantinya. Ada user interface nantinya. Ada database nantinya ya. Ada alur-alur precondition dan postcondition nantinya yang yang nantinya kemudian akan dibaca oleh programmer dan akan dia implementasikan dalam bentuk kode gitu ya. Jadi ini juga akan menjadi syarat kita untuk berkomunikasi dengan apa rekan tim kita sesama developer, yaitu dengan ya, programmer ya. Nah, berfokus ke 6 area biasanya.
Aplikasi yang kita bangun itu pertama kita desain abstrak dulu seperti yang kita contohkan tadi, pendekatannya logik ya, jadi desain abstrak dulu. Kita desain misalnya akan membuat aplikasi sistem akademik, maka kita memerlukan kelas mahasiswa, dosen, kelas, mata kuliah, jadwal, ruangan, dan lain-lain. Lalu kita implementasikan ke bentuk yang lebih detailnya nanti. Kemudian ada desain data menggunakan IR diagram. Kita bisa gambar pakai kelas diagram dengan syarat ya. Apabila aplikasi yang dibangun itu natif menggunakan paradigma objek tanpa menggunakan desain pattern apapun. Kalau sudah menggunakan suatu desain pattern, maka kelas nggak bisa lagi dipakai gitu ya. Kemudian desain arsitektur, misalnya kita menggunakan 3 tier kah, monolitik, microservice, dan lain-lain. Jadi ada arsitekturnya dulu, perangkat lunak itu mau dibangun dengan cara seperti apa. Lalu desain UI, ya desain komponen, kelas diagram, deployment, package, komponen diagram, dan lain-lain itu ada semua di diagram UML yang kita akan gunakan nanti, Unified Modeling Language. Kemudian desain algoritma, prosedur, dan lain sebagainya. Itu ada di activity diagram, pseudocode, dan lain-lain. Itu adalah tools yang kita akan gunakan gitu ya, dalam mendesain suatu aplikasi. Nah, bagaimanakah karakter desain yang kita anggap baik? Yang pertama, dia harus bisa mengimplementasikan semua requirement yang ada pada model analisis atau model requirement analisis yang kita kerjakan sebelumnya. Misalnya ada fungsi login, ya, maka fungsi login itu harus kita bisa desain tampilannya seperti apa, kemudian ada kelas apa saja nantinya di login itu, ada atribut apa saja, ada metode apa saja, dan datanya akan seperti apa, lalu bagaimana cara untuk login gitu ya. Bisa jadi login itu menggunakan username dan password doang, atau dia menggunakan biometrik, atau menggunakan CAPTCHA, atau menggunakan two-step verification, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada fungsi untuk sign up. Nah, bagaimana cara dia sign up gitu ya. Untuk login tadi bisa jadi dia pakai akun sosial media untuk login ya, dan lain-lain, itu kita semua harus desain. Kemudian desain yang baik itu bisa mengakomodir kebutuhan customer yang implisit. Di kebutuhan customer yang mungkin tidak sempat dia katakan gitu ya. Oh, yang tadi yang saya maksudkan itu bukan eksplisit ya, tapi yang implisit. Kalau eksplisit itu yang diutarakan secara langsung ya. Kalau yang implisit ini yang mungkin tidak sempat terutarakan secara langsung. Lalu harus bisa dimengerti oleh tadi programmer gitu ya, karena dia yang nanti akan coding. Kemudian tester karena dia akan menguji, dan tim support. Itu juga harus mengetahui desain yang kalian buat karena dia yang akan melakukan instalasi ya terhadap aplikasinya. Kemudian harus bisa memberikan gambaran yang lengkap dari suatu perangkat lunak. Lengkap dalam artian itu apa yang kita desain itu kita harus implementasikan, dan apa yang tidak kita implementasikan itu tidak perlu kita desain. Nah, di sini ada beberapa prinsip desain yang kita bisa jadikan acuan. Pertama, desain itu harus bisa berhubungan dengan requirement. Lalu desain harus menggambarkan integrasi dan keseragaman gaya, artinya kita mengetahui bahwa desain itu gambar ya, suatu gambar atau notasi kita sebutnya karena dia gambar tapi tidak detail ya. Kita contohkan saja ada notasi yang namanya kotak seperti ini. Nah, gitu ya. Dalam mendesain data, kita tahu bahwa kotak seperti ini namanya entitas, gitu ya. Maka saat kita menggambarkan desain data, maka kita gambarkanlah desain data itu dengan kotak, gitu ya. Jangan kita ganti dengan segitiga, dengan lingkaran, ya, atau oval untuk menggambarkan data. Bukan ya. Kalau oval ini menggambarkan atribut dalam data. Jadi kita harus memiliki keseragaman gaya agar setiap orang yang membaca itu paham apa maksud dari kotak, gambar kotak yang dimaksudkan dalam mendesain suatu data. Lalu desain tidak boleh kaku dan harus bisa mengakomodir perubahan, karena bisa jadi di tengah jalan perangkat lunak yang kita bangun itu memiliki perubahan ya. Ada change requirement yang ditawarkan dari pihak user atau customer, dan kita mau tidak mau harus merubahnya. Kemudian desain harus bisa menjembatani antara software dengan problem dunia nyata. Jadi desain yang kita gambarkan harus bisa menggambarkan dari dunia nyata yang saya contohkan tadi gitu ya. Apabila mahasiswa ingin lulus ya, maka dia harus memenuhi syarat administrasi terlebih dahulu. Jadi tidak boleh tiba-tiba statusnya diubah jadi lulus gitu ya, nggak boleh.
Lalu desain tidak sama dengan coding karena desain ya desain aja, coding itu nanti kita akan bahas. Kemudian desain memperhatikan kualitas, ya kita belajar IR diagram dengan segala komponennya, ada asosiasinya, ada kardinalitasnya nanti dan seterusnya itu kita pelajari gitu ya. Dan setiap desain itu harus kita gambarkan dengan komplit dan detail. Kemudian desain itu harus bisa direview untuk meminimalkan error. Jadi harus bisa direview itu maksudnya ketika kita mendesain software lalu kita baca ulang ya desain kita atau ada pihak reviewer yang membaca desain itu. Biasanya yang suka baca desain itu software designer atau kalau tidak ada software designer itu senior programmer biasanya suka nge-review desain gitu ya. Nah, dia review untuk meminimalkan error karena pemahaman programmer dan pemahaman software designer itu harus sama. Nah, jadi memang secara konsep ya desain itu menjadi pengukur kualitas gitu ya dari perangkat lunak. Lalu secara konsep juga desain itu biasa dipakai oleh para desainer untuk menentukan seperti apa perangkat lunak ini akan dibuat ya dia pecah menjadi beberapa komponen misalnya. Lalu dia akan memisahkan mana data, mana fungsi, mana tampilan dan lain-lain dan dia akan menentukan kualitas dari suatu perangkat lunak. Nah, ini ada 8 konsep desain yang biasanya kita ambil ya. Dan ini berlaku umum ya, tidak hanya untuk pendekatan berorientasi objek aja. Jadi ada 8, yang pertama modularization, lalu abstraction, encapsulation, coupling, cohesion, separation of interface and implementation, sufficiency, lalu nomor 8 adalah completeness. Modularization itu artinya adalah kita akan membagi suatu perangkat lunak ke dalam suatu modul-modul tertentu. Di mana dalam pembagian modul itu atau pemecahan modul itu kita namakan dengan proses dekomposisi namanya. Ya. Jadi perangkat lunak yang besar itu sebenarnya terdiri dari sub-sub modul gitu ya, atau kita ngomonginnya subsistem. Jadi sistem yang besar itu terdiri dari beberapa subsistem dan subsistem itu bisa jadi terdiri dari beberapa subsistem lainnya. Ya, sebagai contoh, saya suka mencontohkan ada motor gitu ya. Motor itu adalah suatu alat kendaraan beroda dua yang kita ciptakan gitu ya. Di mana motor itu memiliki komponen yang menyusunnya gitu ya. Jadi didekomposisiin. Komponen penyusun motor apa aja? Ada ban, ada mesin, ada knalpot, ada lampu, ada stang, ada tempat duduk, tangki bensin dan lain-lainnya. Nah, itu namanya dekomposisi gitu ya. Motor yang sebundel ini kita sebut motor, kita pecah menjadi komponen-komponen penyusun. Ya, jadi dia secara modularisasi bisa kita pecah. Nah, kenapa kita modularisasi agar suatu komponen misalnya rusak itu tidak mempengaruhi komponen yang lain. Jadi ketergantungan komponennya kecil. Ya, ini nanti akan terkait dengan coupling dan cohesion dari nomor 4 dan nomor 5 gitu ya. Jadi misalnya motor knalpotnya yang rusak, maka kita cukup ganti knalpotnya aja. Nggak perlu kita ganti motor gitu ya. Apabila motor bannya yang kempes, kita cukup ganti bannya saja, tidak perlu ganti motornya gitu ya. Maka itu dinamakan dengan prinsip modularisasi. Kemudian prinsip yang kedua adalah abstraksi ya. Nah, konsep abstraksi ini biasanya mengandung itu tadi ya, sudut pandang ya dari beberapa perangkat lunak yang kita bisa lihat dan informasi apa saja yang menunjang dari sudut pandang tersebut. Itu sama dengan yang saya contohkan tadi. Kita gambar denah. Denah ini informasi apa yang kita akan dapatkan. Kalau kita gambar objek 3 dimensi, informasi apa yang kita dapatkan gitu ya. Jadi masing-masing desain itu nanti akan memiliki informasi dari sudut pandang tertentu gitu ya. Itu namanya abstrak. Nah, sini dicontohkan ada abstrak data ya, prosedur, behavior dan lain-lain. Misalnya kita ingin melihat ada suatu metode namanya send, ada client server dan message. Kemudian ada abstrak yang namanya algoritma atau langkah-langkah dari cara untuk mengirimkan pesan dari server ke klien ini. Pertama, klien mendapatkan informasi dari server, lalu membuka koneksi TCP IP, mengirimkan message, lalu yang nomor 4 cross connection dan lain-lain. Nah, ini kita sebut dengan procedural abstraction gitu ya. Itu sudut pandangnya saja untuk menggambarkan sudut pandang terhadap suatu fungsi atau prosedur. Kemudian ini ada message, lalu kita gambarkan abstrak datanya seperti apa.
Kita bisa narasikan message itu adalah contoh dari data, di mana data itu adalah apa adalah suatu suatu kalimat atau suatu paragraf dan lain-lain gitu ya. Lalu prinsip yang ketiga dari konsep itu adalah encapsulation. Ya, encapsulation ada di mana-mana. Artinya implementasi yang kita akan pakai itu kita sembunyikan, gitu ya, sehingga tidak semua orang paham mengenai apa yang kita sembunyikan. Bukan nggak semua orang paham sih. Kita sebenarnya encapsulation ini kita menyembunyikan detail dari implementasi sebenarnya. Ya, jadi menyembunyikan detail dari implementasi, di mana nanti detail-detail itu hanya akan digunakan oleh siapapun yang membutuhkan saja, gitu ya. Ya, misalnya kita membuat suatu modul, ya modul itu kan kodenya banyak tuh, nah, tapi kita tidak akan share semua kodenya. Kita hanya share beberapa saja, di mana beberapa yang kita share itu adalah dipakai untuk modul lain agar bisa berkomunikasi dengan modul yang kita buat, misalnya seperti itu. Itu namanya encapsulation. Lalu ada juga information hiding, bahwa di sini setiap objek yang kita bangun dalam satu modul itu kita bisa hide penggunaan atributnya. Ya, ini sama seperti konsep encapsulation pada pemrograman berorientasi objek. Lalu ada coupling. Nah, coupling itu terkait dengan derajat independence. Ya, derajat seperti apa suatu modul atau suatu subsistem atau suatu kelas kalau kita ngomongin objek oriented ya, di mana setiap kelas atau modul atau subsistem tadi saling terpisah ya, tidak tergantung antara suatu modul atau subsistem dengan modul atau subsistem yang lain. Jadi dia terpisah gitu ya. Nah, biasanya semakin tinggi dari kopling akan semakin tinggi juga dependensinya gitu ya. Eh, tar lupa. Tar. Kopling ya. Oh iya, semakin tinggi kopling, semakin tinggi dependensi. Artinya kalau kopling itu terlalu tinggi, maka ketergantungan antar modul atau subsistem itu juga akan semakin tinggi ya, benar. Nah, ini dicontohkan seperti ini kopling. Jadi kotak seperti ini tandanya tidak ada dependensi, tidak ada ketergantungan. Jadi misalnya ini adalah modul mahasiswa, modul akademik. Ini namanya modul keuangan, ini namanya modul apa. Yang pasti kalau aplikasi nggak mungkin no dependensi gitu ya. Tapi kita buat loosely coupled dependency. Jangan sampai high couple. Artinya kalau high couple ini, kalau ada satu modul yang rusak, maka semua modul akan ikutan rusak, gitu. Misalnya modul keuangan. Modul keuangan kita bikin dependensinya ketat. Artinya satu modul itu rusak, integrasi modul keuangan dengan modul akademik pun akan terganggu gitu ya. Nah, kita pisahkan modul keuangan itu, kita bagi lagi menjadi beberapa beberapa modul gitu, beberapa subsistem. Misalnya keuangan terkait mahasiswa, keuangan terkait penggajian karyawan. Nah, misalnya gitu dalam universitas gitu ya. Nanti penggajian karyawan juga dibagi lagi bonus tahunan dan lain-lain. Mahasiswa nanti dibagi lagi ada BPP, ada SKS, ada macam-macam gitu ya komponen. Nah, artinya nanti kalau salah satu modul itu error, maka tidak mempengaruhi modul yang lain. Artinya dosen juga masih bisa gajian gitu ya. Tapi kalau satu modul itu tidak dipecah gitu ya, dijadiin satu aja, ya di mana itu nanti ketergantungannya tinggi, maka kalau misalnya yang rusak itu adalah modul mengecek pembayaran mahasiswa, itu dosen juga bisa nggak gajian. Karena apa? Karena modul pembayaran atau modul keuangan itu sendiri memiliki dependensi yang tinggi atau kopling yang tinggi gitu ya. Nah, tingginya kopling akan membuat kita sulit untuk memodifikasi aplikasinya nanti. Karena semua kayak kusut di situ aja gitu ya. Ya, kita contohkan apa ya? Ini aja deh. Nah, saya punya gamepad. Ya. Kalau yang rusak itu hanya tombol A-nya saja, maka tombol B, X, dan Y itu masih bisa dipakai gitu ya. Atau yang rusak itu di pad-nya, maka analognya ini bisa dipakai. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki analog? Ya kita buka, kita memperbaiki di pad dari komponen ini.
Kita tinggal bongkar sticknya, ya, kemudian kita ganti di padnya atau ganti membran karetnya, maka itu selesai, gitu ya. Artinya, walaupun di pad ini rusak, selama masih ada analog, joystick masih bisa dipakai. Beda kalau misalnya joystick ini tidak dibangun dengan komponen-komponen penyusun di dalamnya, tapi dia jadiin satu, gitu ya. Maka kalau di pad rusak, ya, ini analog akan ikutan rusak. Semua tombol akan ikutan rusak dan joystick bisa tidak menyebabkan joystick tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, sudut pandang yang sama itu juga merujuk pada istilah kopling, gitu ya, dalam perangkat lunak. Kemudian ada cohesion. Cohesion itu terkait dengan bagaimana suatu modul itu saling bekerja sama untuk menghasilkan tujuan yang sama. Itu namanya cohesion. Jadi penyusun-penyusun modul, misalnya menyusun modul login itu ada berapa kelas dan bagaimana keterlibatan kelas-kelas itu dalam mencapai tujuannya yaitu login. Nah, itu kira-kira, gitu ya. Nah, kopling dan cohesion ini sering menjadi suatu kualitas atau nilai kualitas dari perangkat lunak. Ya, jadi cohesion ini sebaiknya adalah tinggi, gitu ya. Artinya kita harus bekerja sama untuk tujuan yang sama. Jadi high cohesion is good and low cohesion is bad. Nah, kalau kopling itu harus rendah, gitu. Jadi antara modul itu dia tidak boleh saling tergantungan, gitu ya. Tight coupling is bad and loose coupling is good. Jadi kopling itu pasti ada, bukan no coupling banget ya. Kopling itu pasti ada. Tapi yang bagus itu loose, gitu ya. Jangan tight, jangan apa ketergantungan penuh lah dengan suatu modul dengan modul yang lain. Nah, ini adalah low versus high cohesion. Bisa kita lihat low cohesion di sini adalah connection pool. Ini adalah kelas untuk membangun koneksi. Semua atribut dan metodenya ada semua di sini. Nih, apabila connection pool ini error, maka semuanya error, rusak. Nah, di sini high cohesion berarti connection pool dibagi lagi ada connection statistik sama persistent store, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti beberapa metode yang di sini nggak bisa dipakai ya, metode-metode yang lain ini nanti akan bisa tetap digunakan. Jadi dia tidak terlalu ketat ya ketergantungannya, gitu ya. Hal ini semuanya ada di sini, yang ini dia pisahin. Nah, ini adalah tight versus loose coupling. Ini kalau kita ngomongin coupling ya, ini cohesion tadi ya. Nah, kalau coupling misalnya ini kelas gitu ya. Lalu di dalam kelas ini ada metode, metode itu adalah membutuhkan atribut dari kelas yang berikutnya ya. Ini membutuhkan metode dari kelas yang lain. Jadi kelas ini tidak akan bisa berjalan apabila kelas 2 ini nggak selesai dieksekusi, gitu ya. Berarti kan kelas satu akan bergantung pada kelas 2. Ini sangat tergantung. Apalagi nanti nanti kelas satu tergantung pada banyak banget kelas. Sehingga kelas-kelas yang lain kalau itu tidak dieksekusi, maka kelas yang ini tidak akan bisa dieksekusi pula. Nah, biasanya kita bikin loose, gitu ya, yang bagus. Jadi kalaupun kita mau bikin yang satunya uses, satunya implement, satunya abstrak, satunya implement, itu lebih enak ya. Jadi kelas ini akan bisa berjalan. Kalaupun nanti salah satunya error, tidak akan menyebabkan kesalahan dengan kelas yang satunya. Kelas yang satunya pun bisa dieksekusi dengan baik oleh aplikasi kita nanti atau oleh perangkat kita nanti. Lalu prinsip yang keenam adalah membagi interface dan implementation. Jadi interface itu sesuatu yang dilihat oleh mata. Implementation itu yang tidak terlihat oleh mata. Jadi UI adalah UI aja, nggak boleh ada apapun di UI. Lalu implementation itu semuanya adalah implementation. Ya, misalnya kita contohkan teman-teman sudah belajar pemrograman web menggunakan HTML, lalu ada PHP di dalamnya. Ya, itu harus dipisah tuh, HTML ya HTML aja, PHP ya PHP aja. Oke, jadi jangan disatukan, di dalamnya ada HTML dan ada PHP juga, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Satunya kita ngomongin UI, ya HTML ditampilkan di browser, lalu satunya adalah PHP di mana dieksekusi oleh server, gitu ya. Jadi biasakan dalam mendesain perangkat lunak itu dan dalam mengimplementasikan pun kita harus memisahkan yang mana interface, yang mana implementation. Kemudian yang nomor 7 dan 8 itu adalah completeness dan sufficiency. Artinya desain yang kita buat itu cukup dan lengkap, gitu ya. Sufficiency sama completeness. Apa yang kita buat, maka kita harus desain. Apa yang kita tidak buat, ya kita tidak harus desain.
Misalnya kita akan membuat aplikasi yaitu bahasa pemrograman gitu ya. Nah, sekarang apakah bahasa pemrograman harus mendesain data IR diagram? Kan enggak gitu ya. Maka kita tidak perlu mendesain IR diagramnya. Jadi hanya yang akan kita buat itu yang akan kita desain. Kita tidak perlu mendesain apa yang kita tidak buat. Nah, untuk merangkum desain perangkat lunak ini, biasanya kita gunakan software desain dokumen atau SDD. Ini nanti akan kita implementasikan di praktikum APPL ya. Ini membuat SDD dokumen ini akan ada di UAS praktikum dari serangkaian praktikum yang sudah kita akan lakukan nantinya. Nah, nanti ada di dalam modul ya, dan SDD ini sudah merupakan dokumen yang standar, namun bisa dimodifikasi tergantung dari perangkat lunak apa yang akan kita buat gitu ya. Nah, untuk mata kuliah APP dan praktikumnya kita udah men-scope gitu ya, perangkat lunak apa yang kita buat. Yang pasti bukan game gitu ya. Yang pasti bukan game, bukan operating system, bukan bahasa pemrograman, tapi perangkat lunak lini produk ya, atau yang kita bisa kenal dengan perangkat lunak organisasi lah ya, seperti sistem akademik gitu ya, atau Tokopedia, Bukalapak dan semacamnya itu ya lini produk. Baik, itu saja ya dari materi video kali ini. Nanti di minggu depan kita akan lanjut pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang desain pemrograman berorientasi objek menggunakan UML ya. Jadi itu nanti akan mengikuti dari praktikum yang akan kita lakukan. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.